Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah yang telah melimpahkan kita banyak kenikmatan dan banyak sekali kebahagiaan. Wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan meningkatkan ibadah, meningkatkan zikir, dan meningkatkan kualitas amal-amal baik kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa bersyukur, belajar bersyukur. Kita bisa memiliki lisan yang baik, akhlak yang baik, perangai yang baik. Melalui Rasulullah SAW kita bisa mendidik anak kita, mendidik istri kita. Sebaliknya istri bisa taat kepada suaminya. Semua melalui sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan manfaat yang banyak, mendapatkan keberkahan melalui Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai pengantar, sebelumnya telah saya sampaikan, manusia itu ketika di dalam kehidupan memiliki tingkatan. Ada tingkatan kehidupan, tahapan, ada tahapan. Tahapan yang pertama akan selalu berhadapan dengan pertentangan, perselisihan, hidup yang berat, jatuh bangun, ditolak. Sampai kemudian ke tahap berikutnya, tahap kedua, penuh dengan rasa ridho, penuh dengan kesabaran, penuh dengan rasa syukur. Kemudian ke tahap yang terakhir, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan ketika susah ataupun ketika senang, kebahagiaan ketika mendapatkan kenikmatan ataupun kebahagiaan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya bahagia terus meski dalam kondisi diuji ataupun meski dalam kondisi lapang.
Belajar tentang kehidupan ini melalui Rasulullah SAW, belajar mengenai tentang tingkatan kehidupan yang pertama. Ya, karena kita pendekatannya sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW, ini diantara pengantar agar kita semangat untuk terus mengkaji sunnah kehidupan Nabi SAW, realita kehidupan Nabi dan para sahabat, kehidupan Nabi juga kehidupan para sahabat. Melalui itu kita belajar sunnah. Dan khususnya kita di sini pertama belajar yang tingkat kehidupan tahapan yang pertama, yaitu tingkatan yang paling berat, tingkatan yang paling lama, karena kita akan sering menghadapi pertentangan, penolakan, jatuh bangun di tahap kehidupan yang ini. Rasulullah SAW juga menghadapi hal ini. Rasulullah SAW juga menghadapi kehidupan seperti ini. Rasulullah itu enggak terus ujuk-ujuk instan, terus punya pasukan banyak, terus melakukan perang Badar, terus perang Uhud. Karena Rasulullah itu juga ada tahapan kehidupannya. Dan kita belajar dari sini agar sebagai semangat supaya kita terus belajar hadis, belajar Al-Quran, supaya belajar setiap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tentang kehidupan Rasulullah dan para sahabat di tahap kehidupan yang pertama, tahapan yang paling sulit, karena kehidupannya masih sulit kan itu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi berdakwah selama 10 tahun di Mekah. Nabi berdakwah selama 10 tahun di Mekah. Selama 10 tahun itu Nabi terus berdakwah, mengikuti setiap orang diikuti. Setiap orang diikuti diajak Nabi untuk melakukan kebaikan. Setiap orang diikuti oleh Nabi. Kalau ada orang yang berziarah, berhaji, siapa saja orangnya, dari Yaman atau dari Syam, Nabi mengikutinya. Di mana saja mereka tinggal di Mekah, orang-orang yang berhaji ini pasti diikuti oleh Nabi. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, "Man yu'wini, man yansurani, falahul jannah." Setiap ada orang baru yang datang ke Mekah, Nabi tawarin, siapa yang mau melindungiku? Artinya siapa yang mau membelaku, menjadi teman Nabi? Siapa yang mau melindungiku? Man yu'wini, man yansurani, siapa yang mau menolongku, sehingga aku bisa menyampaikan risalah Tuhanku. Sendirian selama 10 tahun Nabi begitu terus. Ketika ada orang datang dari Yaman atau dari mana saja ketika ke Mekah, berziarah ke Mekah atau haji. Ini udah lama ya, haji kan sejak Nabi Ibrahim ya. Tapi pasti haji di zaman ini masih tercampur dengan kesyirikan-kesyirikan, karena ini kan zaman jahiliyah. Yang berkuasa orang musyrik jahiliyah. Mekah itu isinya patung-patung, Ka'bah itu dikelilingi patung-patung. Bahkan di dalam Ka'bahnya itu ada patung, ada gambar-gambar. Setiap ada orang datang ke Mekah, Nabi datangi. Siapa yang mau menolongku? Siapa yang mau membelaku? Hingga aku bisa menebarkan risalah Tuhanku, risalah Allah. Maka baginya surga, falahul jannah. Selama 10 tahun tidak ada yang menjawab dakwah beliau. Jadi orang-orang yang datang ini sudah istilahnya, kalau mereka mau pergi dari negaranya sudah diwanti-wanti sama pemukanya.
Nanti kalau sampai Mekah, nanti kalau ada orang ngajak-ngajak untuk menyembah Allah, hati-hati kan itu. Mereka ketika datang ke Mekah sudah tahu, oh ini orangnya yang dimaksudkan itu. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi setiap orang datang itu pasti sudah tahu, ini yang dimaksud, hati-hati kan itu. Selama 10 tahun seperti itu terus kan. Dan di Mekah ya cuma sedikit yang menerima Nabi kan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar, Utsman, cuma sedikit. Lalu kemudian setelah 10 tahun ada 70 orang dari Yathrib. Yathrib itu Madinah. Sebelum dirubah namanya oleh Nabi, Madinah itu namanya Yathrib. Berkumpul 70 orang yang masih muda, tidak terkenal, bukan pembesar. 70 orang ini yang nantinya bersama Rasulullah menaklukkan semua negara-negara kan itu. Kemudian ada 70 orang dari Yathrib, dari Madinah. Mereka ini belum apa-apa, masih diremehkan, masih anak muda kan itu, masih muda-muda, bukan pemuka, bukan pembesar kan itu. Mereka 70 orang berkumpul dari Madinah, dari Yathrib, hendak menemui Rasulullah SAW. Maka ke-70 orang ini berkumpul. Setelah berkumpul, mereka kemudian pergi kepada Rasulullah ke Mekah, hendak melakukan baiat Aqabah al-Ula. Baiat itu sumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan salah satu dari mereka ini belum bertemu Nabi ya. Bahkan ini salah satu dari mereka ini karena saking besarnya, menakjubkan ya iman mereka ini, belum bertemu Nabi tapi sudah percaya sama Nabi. Itu seperti Anda kalau mau beli online itu, belum tahu barangnya, belum lihat orangnya, belum tahu barangnya, sampai sudah jenengan sudah percaya langsung kan itu. Mereka itu belum bertemu Nabi 70 hari. Hanya satu orang saja yang bertemu Nabi. Yang sudah bertemu satu orang. Di antara 70 orang ini, itu saking cintanya dengan Nabi, meski belum bertemu Nabi, bahkan dari salah satu mereka berkata, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah SAW diusir, dikucilkan oleh orang-orang Mekah dan selalu hidup dalam ketakutan. Di 70 orang ini motivasinya, mereka 70 orang ini berkumpul pengen membawa Nabi. Ini yang pengen pertama ya baiat Aqabah dulu, sumpah setia kepada Nabi, dan pengen intinya pengen membawa Nabi ke Madinah, agar Nabi mau ke Madinah bersama mereka. Karena mereka motivasinya gitu, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah itu dakwah seperti itu, diusir, dicaci, dan hidup dengan rasa ketakutan. Kemudian akhirnya mereka pergi ke Mekah, bertemu Rasulullah. Rasulullah didampingi oleh pamannya namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika Abbas itu melihat orang-orang ini 70 itu yang dari Madinah tadi, dari Yathrib, Abbas itu meragukan, terus pengen istilahnya gembosi Nabi kan itu, pengen gembosi Nabi. Wahai keponakanku, saya kok melihat wajah-wajah mereka ini kok tidak mengenali mereka. Artinya apa? Mereka itu bukan pemuka, bukan pembesar, bukan orang kaya, bukan penguasa, orang biasa kan. Wajah-wajah mereka ini masih asing. Mereka ini cuma anak muda. Abbas bilang gitu ke Nabi SAW. Maksudnya ya pengen meragukan agar Nabi ragu, dan agar Nabi tidak berbaiat, tidak melangsungkan baiat kan. Intinya meremehkan. Tapi
Dengan 70 orang inilah nanti yang perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya. Sampai Nabi wafat, khilafah itu besar sekali kan itu. Dengan 70 orang ini tadi kan itu. Lalu tetap berjalan, Rasulullah SAW membayat mereka satu persatu. Beliau berkata kepada mereka, kalian berbaiat kepadaku, harus setia kepadaku untuk menjagaku, menolongku dalam keadaan meski kalian semangat atau meski dalam kondisi lemes ataupun terpaksa. Jadi kalian harus menjagaku, menolongku dalam kondisi apapun, ketika lagi semangat ataupun ketika lagi lemes kan itu, ataupun ketika lagi terdesak terpaksa. Dan kalian tidak boleh takut terhadap ancaman apapun karena Allah Azza wa Jalla. Maksudnya tidak boleh takut dibunuh, tidak boleh takut ancaman apapun karena Allah. Maksudnya karena kalian bersama Allah Azza wa Jalla. Jika kalian melaksanakannya, maka kalian akan mendapatkan surga. Mereka langsung semangat kan itu. Maka kemudian mereka langsung buru-buru berbaiat, maju kepada Rasulullah satu persatu. Mereka saking semangatnya karena apa? Mendengar kalian akan mendapatkan surga. Itu menunjukkan apa? Keyakinan mereka itu besar. Mereka itu belum pernah melihat surga, tapi ketika sudah diomongin Nabi seperti itu, langsung semangatnya membara kan itu. Semangatnya berkobar-kobar kan itu, langsung segera, tanpa pikir panjang. Mereka tanpa pikir panjang langsung berbaiat kepada Rasulullah SAW satu persatu. Kemudian ada salah satu dari mereka namanya As'ad bin Zurarah. Ini yang paling muda di antara mereka. Jadi di antara 70 orang ini ada yang paling muda, namanya As'ad bin Zurarah. Dia berkata, pelan-pelan wahai teman-temanku. Maksudnya jangan buru-buru kan itu. Jangan buru-buru, dipikir matang-matang sek kan itu. Dia gitu. Satu sahabat, satu orang ya, As'ad bin Zurarah. Tapi tetap dia nanti akan baiat. Ojo kesusu kan itu. Tenang dulu, dipikir dulu kan itu. Kita tahu, kita meyakini dia adalah seorang Rasulullah. Kita yakin kan itu. Tetapi baiat kalian kepadanya ini, baiat yang kalian lakukan ini artinya adalah kalian akan mengangkat pedang. Kalian akan siap berperang dengan Rasulullah. Dan kalian siap menyelisihi, melawan orang-orang seluruh Arab. Maka pilihan kalian cuma dua, antara sabar terhadap itu, sabar maksudnya sabar dengan peperangan, sabar untuk berperang melawan orang-orang Arab, sabar dimusuhi orang-orang Arab, sabar dikucilkan, sabar diancam. Pilihan kalian cuma dua, antara sabar terhadap itu semua, perang dan yang lainnya, atau kalian takut. Kalau kalian takut terhadap itu, lalu mari kita minta maaf dan mari kita tolak baiat itu. Ada satu yang bilang gitu. Kita yakin ini adalah Rasulullah, utusan Allah. Tapi baiat ini konsekuensinya itu besar. Kalian akan musuhan sama bapak kamu mungkin kan. Kalian akan musuhan mungkin sama tetangga kamu, atau kalian mungkin akan dimusuhi oleh semua orang Arab. Karena baiat ini artinya mengangkat pedang kan itu. Pilihan kalian cuma dua, lanjut dan sabar, atau kita mundur, minta maaf dan menolak baiat itu. Maka sahabat-sahabat yang lain serentak langsung mengatakan, singkirkan tanganmu wahai As'ad bin Zurarah. Demi Allah kami tidak akan meninggalkan baiat itu, dan kami tidak akan menguranginya sedikit pun. Ya, mereka berkata bersama-sama, demi Allah As'ad, kami tidak akan mundur, tidak akan mengurangi baiat itu, dan kami tidak akan meninggalkan baiat itu. Lalu mereka kemudian segera berbaiat kepada Nabi. Mereka segera berbaiat kepada Nabi SAW.
dan Nabi SAW menjanjikan kepada mereka semua surga. Ya, beginilah bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kehidupan Nabi itu seperti ini, dengan sahabat itu seperti ini. Jadi di dalam kehidupan Nabi itu tidak instan, tidak terus punya pasukan banyak. Kehidupan Nabi itu tidak instan, tidak langsung bahagia. Kehidupan Nabi itu tidak ada flexing, kan itu kalau sekarang bahasa itu flexing. Flexing itu ngetok memperlihatkan kaya atau memperlihatkan kekayaan agar dianggap keren, dianggap hebat, kan itu, agar mendapat pengakuan. Nabi apa adanya. Jadi kalau flexing itu lawan katanya ya apa adanya. Gak dibuat-buat agar orang tertarik gitu istilahnya. Jadi apa adanya. Inilah seperti ini. Ada resiko tinggi, kan itu. Kehidupan Nabi seperti itu. Tidak instan. Terus tidak, kalau zaman sekarang kan, karena ini kan media sosial banyak, kan itu. Ada bahasa ngetrennya baru flexing, kan itu. Di media sosial itu diperlihatkan kayak dia orang yang hebat, kan itu. Tapi kalau jenengan lihat realitanya, mungkin orang itu nggak seperti yang di media sosial, kan itu. Dan kehidupan Nabi itu ada resiko tinggi. Setiap yang diputuskan tadi, mereka itu sadar. Setiap yang diputuskan mereka sadar ada resiko tinggi. Tapi kalau kebanyakan orang di sini itu, kalau sudah dikatakan ini resikonya tinggi loh, kan itu. Kebanyakan lebih memilih yang resikonya rendah, kan itu. Kalau dihadapkan ya pilihan, ini ada resiko rendah, ini resiko tinggi. Kebanyakan orang lebih memilih ke resiko yang rendah, kan. Wa ma taufiqi illa billah. Ya, segala kemudahan ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kita taufik dan hidayah. Sekarang kita ke pembahasan tentang sholat, sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling utama yaitu bagaimana sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Habis Pak. Bismillah. Bismillah. Ya, di antara kehidupan Nabi yang paling utama adalah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Bagaimana sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Saya diperintahkan untuk bersujud ketika sholat di atas 7 bagian tulang. Ala sab'ati a'zumin, 7 bagian tulang. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan sujud ketika sholat di atas 7 tulang. Ala sab'ati a'zumin, di atas 7 tulang, maksudnya di atas bagian tubuh atau di atas 7 bagian tubuh. Yang pertama adal jabhah, apa? Dahi, kan itu. Yang pertama adal jabhah. Wa asyara biyadihi ila anfi. Lalu mengisyaratkan dengan tangannya ke hidung. Wal yadaini. Lalu kedua tangan. Wal rukbataini.
dan kedua lutut, wa atrafil qadamaini, dan dengan ujung-ujung kakinya, ujung-ujung kedua kakinya. Ada 7 ya. Dahi 1, kemudian kedua tangan 3, kemudian kedua lutut 5, kemudian kedua ujung kaki 7. Kemudian di sini yang dipertanyakan dalam hadis ini, ada riwayat mengisyaratkan dengan tangannya ke hidungnya. Ini jadi permasalahan, apakah hidung itu termasuk anggota sujud kan itu. Padahal disebutkan di sini 7, tapi kok disebutkan juga hidung. Padahal di sini tadi disebutkan 7, tapi kenapa ada hidung? Jadi kalau disertakan hidung jadinya ada 8 kan itu. Harusnya 8. Kemudian ulama-ulama hadis, ini jadi tugas ulama-ulama hadis meneliti hadis ini, yang benar bagaimana sih hadis ini? Ternyata di sini ada kesalahan dalam periwayatan oleh perawinya kan itu. Dan ini yang menyebabkan perbedaan masalah fikih di antara ulama-ulama madhab kan itu. Dan penelitian ini masih baru di akhir-akhir ini, baru-baru di era modern ini kan itu. Ternyata hadis ini riwayatnya itu ada yang salah kan itu. Yang salah siapa? Tawus kan itu. Tawus itu tabi'in, meriwayatkan dari bapaknya meriwayatkan dari Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah. Tawus yang menambahkan hidung kan itu di situ. Jadi ulama-ulama menyimpulkan, ulama-ulama hadis, peneliti hadis, wa asyara biyadihi ila anfih, dan beliau mengisyaratkan dengan menunjuk hidungnya, itu adalah perkataan Tawus tabi'in, bukan perkataan Nabi SAW. Jadi riwayat yang mengisyaratkan hidung itu lemah kan itu. Sedangkan yang sahih itu yang dahi, kedua tangan, kedua lutut, sama kedua ujung kaki. Jadi riwayat itu dikumpulkan semua. Yang sahih tidak ada menunjuk hidung. Jadi riwayat yang sahih tidak ada yang menunjuk hidung. Sedangkan riwayat yang lemah itu ada menunjuk hidung. Dan disimpulkan oleh ulama-ulama tadi peneliti hadis kan itu, bahwa yang menunjuk hidung ini itu bukan Rasulullah. Yang menunjuk hidung itu adalah perawinya Tawus, yaitu tabi'in kan itu. Tabi'in. Ya, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini yaitu jelas sekali bagaimana sifat sholat Nabi, tentang bagaimana sifat sujudnya Nabi, khususnya bagian badan ketika sujud. Sebagai pengantar, sebelum kita jelaskan, ya ini saya tekankan terus, setiap anggota badan yang kita letakkan di lantai ketika sholat ini adalah wasilah atau sarana. Setiap anggota badan yang kita letakkan ke lantai ketika sholat, ketika sujud, itu semua adalah wasilah, sarana yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Maka perhatikan setiap detail-detail penjelasan ini. Kalau jenengan menambahkan sesuatu, maka jadinya bid'ah kan itu. Karena tadi ini dianggap amalan atau sesuatu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak sesuai Nabi, kalau jenengan menambahkan sesuai akal kan itu, atau sesuai hawa nafsu, atau apa? Sesuai mimpi, atau karepe dhewe kan itu, sujud sak karepe dhewe, jadinya bid'ah. Jadi kalau sujud anggota badan yang kita letakkan di lantai itu harus sesuai dari Al-Quran ataupun dari Sunnah. Ya kalau di sini dari Sunnah, tepatnya dari hadis.
dari sunnah Nabi SAW. Jadi kajian di sini pasti semua disandarkan dengan riwayat, harus kan itu. Kita harus bersandar pada riwayat. Tidak boleh pakai akal karena pembahasan kita sifat sholat Nabi. Tapi kalau dalam bab jual beli silahkan monggo. Kalau jenengan dalam bab jual beli menggunakan ijtihad ulama atau ijtihad madhab itu silahkan. Tapi kalau dalam bab sholat itu kita hati-hati. Kita sandarkan dengan riwayat semampunya dan sebaik-baiknya. Ya, secara zahir yang wajib diletakkan ketika sujud itu berarti ada 7 anggota badan. Jelas ya. Yang wajib di hadis itu yang harus diletakkan ketika sujud itu ada 7. Dan kan itu. Dahi, kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Itu yang wajib diletakkan ketika sujud. Ya, penting ya. Yang wajib ketika sujud, yang wajib diletakkan ketika sujud ada 7. Dahi, kedua tangan, kemudian kedua lutut dan kedua kaki, ujung-ujung kaki. Kemudian ada beberapa ulama yang mengatakan, tapi kita tidak mengamalkannya ini. Ada yang mengatakan sujud itu yang penting nempel hidungnya. Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah sujud itu yang penting nempel hidungnya. Itu Abu Hanifah. Tapi kalau batuknya atau dahinya nggak nempel, nggak masalah. Itu Abu Hanifah. Tapi kita tidak memakai ini kan itu. Tapi ada di kalangan nanti jenengan kalau ketemu pas umroh atau pas lagi haji, ketemu orang-orang mazhab Hanafi, mereka mungkin sujudnya nggak seperti kita kan. Maksudnya sujudnya kita kan paling syadid ya, berarti paling keras gitu, harus nempel semua kan itu. Tapi kalau yang di mazhab Hanafi ini, yang penting sujud itu hidung kan itu, hidung kudu nempel kan itu Abu Hanifah. Kemudian kalau yang lainnya ini yang lebih lengkap, yang lainnya semua harus nempel. Ini tadi 7, dahi, kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki, kemudian ada yang menambahi hidungnya harus nempel. Itu juga beberapa kita banyak mengamalkannya di sini. Ini yang ikhtilaf di sini yang hidung ini, yang dipermasalahkan itu hidung kan itu. Tapi tadi sudah kita kupas intinya. Yang hidung itu bukan riwayat dari Nabi SAW. Maka yang benar kan itu, sujud itu yang wajib itu cuma 7, dahi, kemudian kedua tangan, kemudian kedua lutut dan kedua kaki. Yang hidung itu ternyata setelah diteliti dengan dalam kan itu, hidung itu bukan riwayat dari Nabi SAW. Tapi jenengan gimana? Boleh nggak menempelkan hidung? Boleh saja, sunnah menempelkan hidung, sunnah. Yang dipermasalahkan tuh apakah wajib atau tidak kan itu. Kalau yang mengatakan wajib nempel hidung, kalau nggak nempel ya dosa berarti. Kemudian yang dimaksud kedua tangan itu telapak tangan. Yang dimaksud kedua tangan itu telapak tangan saja, cukup telapak tangan saja. Kemudian yang dimaksud meletakkan ketika sujud, wajib meletakkan. Tadi kan di hadis gitu. Yang wajib, yang dimaksud wajib meletakkan ketika sujud itu hilang-hilang. Wajib meletakkan itu tidak harus
kulitnya nempel ke lantai, kan itu. Paham? Saya ulangi lagi. Yang dimaksud di hadis ini ketika meletakkan 7 anggota tubuh ini, kan itu. Meletakkan itu tidak dimaksud kulitnya harus nempel tanah. Jadi kulit itu yang penting diletakkan di sajadah tidak masalah. Atau mungkin pas jenengan sujud terhalangi kopiah, itu enggak masalah. Atau ketika sujud saya terhalangi seperti ini, terhalangi kain, enggak masalah. Jadi enggak perlu disingkap, kan itu. Maksudnya gitu. Bahkan malah ada larangannya dalam hadis yang lain, dilarang ketika sholat itu menyingkap. Misal ada sesuatu yang menghalangi kemudian disingkap. Jadi pas mau sujud dia menyingkap, kemudian sujud, itu malah dilarang. Malah kalau yang boleh, yang disunahkan itu dibiarkan. Kalau ada yang mau menghalang, ada bagian pakaian atau bagian rambut, ada bagian rambut yang mau menghalangi ketika mau sujud, kan itu dibiarkan. Di hadis gitu, wala yakuffa asy'aru, kan itu hadisnya Nabi SAW itu di Sahih Bukhari, wa thawbahu, sya'ruhu wa thawbahu, dan tidak, ketika sujud itu tidak boleh menyingkap rambut dan tidak boleh menyingkap pakaian. Itu hadis Nabi SAW. Jelas ya. Di situ juga di situ diambil pemahaman ketika sholat, dalam kondisi sholat itu nggak boleh jenengan merapikan pakaian ketika mau sujud. Kadang ada orang ketika mau sujud benak ke sarung atau benak ke pakaian agar kalau sujud tidak terinjakkan itu. Benar kan? Ya kan? Yang benar la yakuffa sya'ruhu wa thawbahu. Nabi bilang gitu. Ketika sujud letakkan 7 anggota badan itu, umirtu an asjuda ala sabati a'dham, dijelaskan tadi jabhah dan semuanya tadi. Kemudian di bagian akhirnya Nabi berkata, ditegaskan lagi, wala yakuffa sya'ruhu wa thawbahu, dan tidak menyingkap rambutnya dan tidak menyingkap pakaiannya. Maksudnya apa? Ketika sujud langsung congkat-congkat diletakkan, kan itu. Tidak usah leren merapikan atau membetulkan pakaian, takut kalau keinjak gitu. Itu enggak boleh, kan itu. Makruh, kan itu. Yang benar langsung sujud. Mau terhalangi pas sujud brek gitu, enggak masalah, enggak masalah. Tapi kalau jenengan merapikan gitu langsung, atau pakaian, biasanya itu sarung itu dicincin. Biasanya gitu. Sarung itu dicincin langsung, sarung atau celana biasanya gitu. Celana dicincin atau benak kayak kopiah, kan itu. Seperti itu. Itu enggak boleh, kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu laki-laki, afwan. Kalau perempuan beda. Itu laki-laki, kalau perempuan beda. Makanya tadi saya singgung rambut itu maksudnya laki-laki. Kalau perempuan ya rambutnya enggak kelihatan, kan itu. Kalau perempuan beda. Ini yang saya singgung laki-laki, khusus laki-laki ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Ini masalah kalau cara lihat itu biasanya kan kalau rambutnya cerah itu biasanya mau diberikan dulu. Iya, enggak boleh, Pak. Jadi kalau bahkan bukan rambutnya cerah, rambut gondrong, rambut panjang. Di dalam asar-asar, jadi ada asar-asar fikih ulama tabi'in, kan itu. Abdurrahman bin Abi Layla namanya, nanti ada itu, kan itu. Dia gondrong, rambutnya diikat, kan itu. Kalau pas mau sholat ikatnya dilepas, dibiarkan rambutnya terurai, kan itu. Dibiarkan rambutnya, malah dibiarkan terurai ketika sholat. Setelah sholat baru diikat lagi rambutnya, kan itu. Namanya Abdurrahman bin Abi Layla, kan itu. Malah dibiarkan terurai. Jadi ketika sholat, ketika ada rambut, itu kan rambut panjang laki-laki ya, bukan perempuan. Laki-laki rambutnya terurai, mau menghalangi sujud nggak boleh terus diginikan, apalagi dipegangi terus sujud, kan itu nggak boleh, kan itu. Pakaian juga gitu sama, yang pakaiannya besar
nggak usah langsung nggak usah biasanya dicincang kan, dicincang baru sujud, biarkan langsung sujudkan itu yang benar. Karena Nabi tadi ketika Nabi di hadis ini umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham, di akhirnya itu Nabi menegaskan dengan tegas sekali la yakuffa sya'rahu wa thawbahu. Kalau pas sujud jangan menyingkap rambut dan jangan menyingkap pakaian. Maksudnya itu langsung sujud kan itu, nggak perlu merapikan rambut atau merapikan pakaian kan itu, langsung sujud. Salah satu alasannya kenapa? Salah satu alasannya di antara penjelasan ulama, ketika orang itu menyingkap pakaian, ketika mau sujud menyingkap pakaian itu dianggap sombong. Ketika mau sujud menyingkap rambut itu dianggap sombong. Sombongnya kenapa? Karena nggak mau rambutnya terkena debu kan itu. Takut kalau debu mengotori rambutnya. Kayak rambutnya di sini kan itu disingkapkan itu. Takutnya gitu, dianggap seperti itu. Pakaiannya juga gitu, ketika dicincang gini seperti itu, ada di situ dianggap ulama. Orang yang mencincang pakaiannya ketika mau sujud dianggap sombong karena takut kalau pakaiannya keinjak kena kotoran kan itu di lantai atau debu, kena debu kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian alasan yang lainnya kenapa? Karena memperbanyak gerakan di dalam sholat itu jelas gak boleh. Itu yang juga alasan yang jelas, yang sangat logis. Memperbanyak gerakan di dalam sholat itu gak boleh kan itu. Nambah-nambahi gerakan dalam sholat itu kan nggak boleh kan? Kecuali kalau gerakan-gerakan yang sangat dibutuhkan kan itu. Oh, kalau menjaga aurat agar tidak tersingkap itu wajib, beda di sini beda. Kalau melorot takut tersingkap auratnya itu beda kan. Kalau di sini ini ada memang, jadi ada kebiasaan orang padahal nggak melorot, bajunya nggak melorot dan sarungnya nggak akan melorot, tapi ketika mau sujud itu kebiasaan dicincang. Karena ketika di kesehariannya gitu, kadang kalau mau dodok itu dicincang dulu kan itu, takut nanti kalau terkena tanah kan itu, kebiasaan. Jadi orang di luar sholat itu punya kebiasaan, kalau dia mau dodok atau mau duduk, ketika mau duduk takut kalau pakaiannya kena kotoran itu dibenerin baru duduk kan itu. Gitu. Makanya itu kalau di dalam sholat takutnya gitu kan itu, sama Allah kok merasa takut sujud kan itu, merasa takut kena kotoran, takut merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan takut seperti itu dianggap itu perbuatan sombong kan itu. Sombong kepada Allah malah kan itu. Kan di dalam sholat kan itu. Monggo. Itu saya kurang paham. Kalau sholat tahajud karena waktunya misalnya saya itu sholat witir dulu. Waktu kalau habis sholat witir biasanya masih ada waktu sedikit, terus saya tahajud. Ya, mendahulukan sholat witir, takdim sholat witir itu boleh. Bahkan sebelum tidur itu boleh. Jenengan witir dulu sebelum tidur. Kemudian setelah bangun tidur, wah kok belum adzan subuh kan itu. Kemudian jenengan sholat 2 rakaat sampai subuh kan itu, sampai adzan itu boleh. Dan ini berlaku juga ketika bulan Ramadan. Kan sudah witir itu bulan Ramadan itu. Ketika sholat tarawih itu kan 3 rakaat witir. Kan sudah selesai witir itu. Nah, setelah itu tidur jenengan. Pas mau sahur bangun kan itu. Kemudian jenengan sholat lagi, sholat malam lagi, nggak masalah. Tapi witirnya tidak boleh lebih dari 1. Dalam 1 malam itu tidak boleh lebih dari 1. Witir itu cukup 1 kali kan itu. Witir 1 kali. Wallahu a'lam bishawab. Masih lama. Monggo.
Iya. Tanpa? Ya sudah tidur. Ya boleh. Ya boleh. Jadi ada di dalam hadis tuh ada Nabi sudah selesai sholat tahajud kan itu. Kemudian belum adzan subuh. Nah, di sini riwayat An-Nasai kalau nggak salah. Nabi kemudian sholat 2 rakaat, nambah 2 rakaat. Setelah witir ya, Nabi kemudian sholat 2 rakaat, sholatnya duduk kan itu. Itu ada riwayatnya ditegaskan sholat dengan duduk kan itu. Ada riwayatnya seperti itu di Sunan An-Nasai. Kalau waktunya panjang kan lebih abdulnya kan fitrnya kan belakang. Iya, kalau paling afdol itu witir terakhir kan itu. Tapi mendahulukan witir, memajukan witir itu enggak masalah di dalam fikih, dan malah ada hadisnya juga. Ada hadis praktek Nabi setelah Nabi witir, kemudian Nabi sholat sunnah lagi kan itu. Sholat malam kan itu. Udah? Ya. Tentang persoalan masalah ini sujud. Kesimpulan dari tadi semua, di sini ada beberapa soal. Di antaranya yang pertama, apakah sholat sah? Apakah sholat sah jika hidung tidak menempel ketika sujud? Sholatnya sah kan itu. Karena disimpulkan tadi, setelah diteliti oleh ulama-ulama, hidung itu ternyata bukan perkataan dari Nabi SAW, tapi dari tabi'in, namanya tawus kan itu. Jadi sholat tetap sah jika hidungnya tidak menempel ketika sujud. Tapi lebih bagusnya hidung itu nempel, sunnah kan itu. Lebih bagusnya hidung nempel, gak apa-apa kan itu sunnah. Saya kalau sujud hidung nempel kan itu. Tapi kalau seandainya hidung tidak nempel kan itu, sholatnya tetap sah kan itu. Kemudian soal yang lain, apakah sholat sah jika bagian sujud terhalangi? Ya, ini untuk memantapkan kesimpulan tadi kan itu. Apakah sholat sah jika bagian sujud terhalangi? Pas ketika sujud terhalangi kan itu, sah nggak? Hah? Ya, bagian sujud terhalangi sesuatu kan itu, apakah sah? Sah kan itu, karena perintahnya Nabi itu meletakkan, bukan menempelkan kan itu. Hadisnya gitu. Hadisnya itu kan disuruhnya meletakkan. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzam kan itu. Tidak disuruh menempelkan kulit kan itu. Tidak disuruh menempelkan kulit kan itu. Tapi disuruh cukup meletakkan bagian sujud. Jadi seandainya bagian sujud itu terhalangi sajadah, enggak masalah. Bagian sujud terhalangi celana, enggak masalah. Terhalangi kain, enggak masalah kan. Yang penting diletakkan kan. Apakah boleh merapikan rambut atau pakaian agar tidak menghalangi ketika sujud? Hah? Tidak boleh kan itu. Hukumnya makruh kan itu. Dan tadi sudah dijelaskan, dianggap sombong karena takut rambutnya atau pakaiannya kotor terkena debu di lantai kan itu. Kemudian fikih yang lainnya, jika sebelum sholat, seandainya sebelum sholat mengumpulkan rambut, merapikan rambut sebelum takbiratul ihram, atau melipat pakaian, merapikan pakaian sebelum takbiratul ihram, itu boleh kan? Tapi kalau di dalam sholat kan itu nggak boleh, makruh kan?
Kemudian pertanyaan yang lainnya, apakah boleh sholat dalam kondisi rambut panjang terurai? Kan tadi sudah dijelaskan boleh. Dan ini adalah riwayat fikih dari seorang tabi'in namanya Abdurrahman bin Abi Laila, dinukil oleh Ibnu Rajab di kitab Fathul Bari. Di kitab Fathul Bari. Apakah boleh sholat dalam kondisi rambut terikat? Nah, ini juga pertanyaan fikih. Apakah boleh sholat dalam kondisi rambut terikat? Laki-laki ya ini, laki-laki ataupun perempuan? Boleh kan ya? Ini adalah fikih Imam Malik yang dinukil oleh Ibnu Rajab kan itu. Dinukil Ibnu Rajab di kitab Fathul Bari. Jadi sholat dalam kondisi rambut terikat itu boleh. Rambut terurai juga boleh. Rambut terikat, rambut terurai juga boleh. Ini apalagi laki-laki. Yang kita bahas ini kan laki-laki. Laki-laki rambutnya terurai ataupun terikat, bahkan menghalangi ketika sujud, itu boleh. Apakah boleh melipat lengan baju sebelum sholat? Melipat lengan baju sebelum sholat makruh kan itu, karena dianggap sombong, takut terkena kotoran ketika sujud. Dan ketika sholat melipat malah lebih keras lagi makruhnya kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.